Ya saya berharap sih cuman doa doang sih. Saya berharap dari semua teman-teman minta doanya banyak-banyak, semoga ya ini semakin terbuka dan saya bisa segera pulang dan saya tidak kembali lagi ke Nusa Kambangan karena tempatnya itu tidak proporsional untuk saya gitu loh. Saya berharap saya menyelesaikan hukuman saya yang sekarang ini, di tahun ini saya bisa pulang. Ya. Ya, alhamdulillah. Turun. Saya balik duluan dulu. Oke, makasih. Oke, nanti kabarin. Ya, sini aja dulu. Sini dulu. Ya, pokoknya semuanya ya alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan semuanya juga lebih terang benderang ya gitu ya Om ya. Yeah. Sebagai ya Om John sebagai kuasa hukum juga menyampaikan kalau permasalahan tadi ya mudah-mudahan bisa terang benderang. Sama yang ini tadi juga nih, kita juga memohon untuk tetap dihadirkan CCTV ya. Karena pada dasarnya kan ini kuncinya gitu loh. Kunci yang dimana kalau di rutan itu kami juga memang merasakan dianiaya dan semuanya adalah rekayasa dari pihak oknum gitu loh. Jadi saya bermohon juga secara pribadi dan untuk kuasa hukumnya saya serahin semua sama Om John juga sama Ibu Devita dan Mas Wilman. Isi suratnya permohonan kepada pengadilan ya kepada pengadilan kalau untuk selaku kita sebagai terdakwa ini memohon majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan dan mengajukan alat bukti berupa CCTV ke persidangan. Makanya kami minta tolong mungkin dengan media, teman-teman media dan semua netizen bisa didorong gitu kan untuk tetap harus dihadirkan CCTV. Kesaksian agak blunder Bang, sempat Nggak, bukan blunder, dia tegang aja sih sebenarnya gitu loh ya kan. itu benar Bang, ada yang bantuin Bang Ahmad di dalam lapas kayak masak ini segala macam. Iya itu kan biasa lah ya kan, kita namanya ini gitu kan minta tolong ya kan bikinin mie dan segala macam itu biasa sih. Mama, Hah? Oh iya ini karena dokter ini khusus katanya hari ini gitu kan. Amin amin. Iya, pokoknya saya terima kasih banyak teman-teman media semuanya, terima kasih ya, sudah terus menyuarakan gitu kan tentang kebenaran ini harus terungkap gitu loh. Dan saya berharap juga dari kuasa hukum saya, Om John, Ibu Devita dan Mas Wilman juga berjuang keras untuk membuktikan gitu loh. Dan nanti kan setelah ini akan ada lagi saksi meringankan lagi ya Om ya. Saksi fakta dan saksi ahli gitu ya Om ya. Dan kami berharap dengan semua ini juga bisa terbuka agar saya tidak dipindahkan kembali lagi ke NK gitu loh. Karena untuk menunjukkan kalau saya tidak terlibat apa-apa di sini. Mama yang penasaran kalau di sini Bang gimana menghadap ke kamu? CCTV memang menghadap ke kamar. Jadi makanya itu semuanya ini harus terbuka lewat dari CCTV karena bukan cuma omongan doang gitu loh kan, tapi adalah bukti gitu loh. Ya sementara kalau misalkan tidak dihadirkan ya artinya ada sesuatu yang salah, berarti ada sesuatu yang diumpet-umpetin. Mama yang kayak RPSP-nya ditolak nih Gizi, ya untuk ditolak Gizi gimana nih Mama persidangan Gizi? Emang ya? Ya, JC itu tanya aja yang mengurusnya itu kan dari Ganas, coba ditanyakan ke Ganasnya, gitu. Jadi kita menjawabnya nggak tahu juga, karena kan secara resmi kan belum ada kita lihat hasilnya. Biasa kalau ada penolakan kan biasanya ada buktinya, alasannya apa kan gitu. Nah kami ini kan tidak dalam rangka mengurus, kan itu pihaknya LSM Ganas ya, yang menamping keluarga ya. Ya silakan aja tanya nanti ke beliau hasilnya apa gitu kan. Tadi belum ada info ya Bang, LPSP menolak di sini Bang Ahmad? Ya saya baru dengar dari wartawan. Ya saya berharap sih cuman doa doang sih. Saya berharap dari semua teman-teman minta doanya banyak-banyak, semoga ya ini semakin terbuka dan saya bisa segera pulang dan saya tidak kembali lagi ke Nusa Kambangan karena tempatnya itu tidak proporsional untuk saya gitu loh. Saya berharap saya menyelesaikan hukuman saya yang sekarang ini, di tahun ini saya bisa pulang. Makanya Om John Amin. betul-betul berjuang bantu
Wilman. Ya, Bu Devita. Ya. Udah cukup. Masih dapat. Iya, saat ini sih alhamdulillah saya ada di lapas Cipinang Narkotik yang mana mereka sangat melindungi saya, sangat menjaga diri saya gitu kan, karena memang banyak ancaman-ancaman. Makanya saya berani ngomong semuanya di sini tentang bagaimana oknum yang terlibat ini segala macam dan bagaimana rutan segala macam. Saya berani lantang di sini karena alhamdulillah dari lapas Cipinang sangat menjaga saya gitu loh. Jadi makanya saya minta doanya semoga saya tidak baik-baik saja gitu. Amin. Maksudnya baik-baik saja. Semoga saya baik-baik saja. Ya Om, terima kasih. Om. Pak Amar ya berjanji kepada rekan-rekan Thank you ya Mas Wilman ya. Ibu Devita, thank you ya. Pasti nih yang paling terakhir. Makasih ya semua teman-teman media. Udah kan? Adim, pasar Pemus kan bajunya ganti-ganti, jadi biar nggak bosan aja ngeliatnya putih terus ya nggak sih? Dan itu pemberian dokter sendiri dok? Apa? Pemberian dokter bajunya? Oh iya kan emang semua bajunya aku yang ranking semuanya Tapi gitu. seneng nggak dok? Apa? Bajunya sendiri dipakai di sidang sendiri? Ya iyalah harus dipakai, dia nggak punya baju lagi kan, bajunya di mana? Jadi ya pasti dipakai dong bajunya kan. Katanya baju dari Bang Amar disimpan terus nggak dicuci sih. Oh itu kemarin, karena kan kemarin dia minta cuci, cuma kebetulan kita kan emang nggak bisa ketemu kan di luar, terus aku sakit kan habis itu drop, jadi ya udah gitu ya, aku bawa pulang karena emang dia minta cuciin bajunya. Dokter kemarin LPSK Enggak udah dicuci. LPSK kemarin memberikan soal yang terkait dengan hotel katanya menolak itu apa? Itu bukan menolak loh, jadi Pak tim Ganas sudah ke sana, itu belum menolak tapi dia masih menelaah karena dia melihat sidang Bang Amar yang ke-8, nanti mungkin mau lihat sidang yang sekarang atau kemarin gitu. Nah itu yang saya juga udah mengutarakan ke tim Ganas kalau saya kecewa dengan LPSK. Satu ya buat apa ada LPSK, dan bukan saya yang bicara tapi praktisi hukum siapa ya saya lupa. Harusnya Bang Amar itu dilindungi oleh LPSK karena dia sudah berani membongkar apa yang terjadi di rutan gitu loh, pergerakan narkoba. Tadi bisa dengar sendiri, dia saksikan emang terbukti ada pergerakan narkoba di rutan gitu kan. Gitu. Tapi sempat khawatir nggak sih dok dengan Nggak bakal kenapa-napa gitu. Jadi jangan bergantung sama manusia lah gitu ya. Tapi selanjutnya apa dok? Artinya untuk LPSK sendiri? Nggak tahu, saya sih udah nggak mau mikirin itu ya. Yang pasti saya cuman mau fokus ke hukumnya aja sekarang gitu. Tinggal kita saksi ya tadi, saksi ahli, saksi pidana ya, saksi apa lagi sih tadi lupa aku ya. Pokoknya gitulah. Saksi meringankan juga masih ada mungkin. Ya tadi gregetan banget nahanan Bang Amar biar Ya maksudnya biar nggak emosi aja, karena kan aku tahu dia orangnya emosian, jadi biar tahan dulu aja lah. Nanti kan ada saatnya Bang Amar bicara gitu sih. Oke? Bang Amar kan tadi berani dan lantang banget. Dokter kelihatan deg-degan apa? Ya enggak dong, kalau orang kan kita bisa menilai kalau orang salah, nggak mungkin dia berani ngomong selantang itu gitu kan. Kalau orang bener pasti ngomongnya pede, berani, lantang, bener nggak Dit? Jadi ya saya lihat Bang Amar berani ya karena emang Bang Amar bener kejadiannya seperti itu, yang seperti saksi tadi siapa Pak Febri katakan, Pak Sandi katakan gitu. Jadi kenapa harus nggak pede kalau emang kita bener gitu? Adit, mungkin Adit. untuk pertemuan dengan Bang Amar di lapas Cipinang sendiri seperti apa kan? Karena terakhir dapat kabar dari Dijen Pas agak untuk keluarga mungkin dikurangi atau seperti apa sih atau gimana? Enggak Nggak kurang. Tiap Senin kita masih kunjungan kok. Setiap hari Senin bisa Masih. Setiap hari Senin bisa bertemu. Tiap hari malah kalau kalian bisa tiap hari bisa ya. Bisa setiap hari. Bisa kok, bisa. Kita setiap hari lah kita. Baik banget narkotika lapas narkotika juga baik banget, yang jagain Bang Amar itu baik banget gitu. Jadi dia selalu ngasih waktu buat, biasa kita Senin Enji ke sana, biasanya aku nganterin Panji tapi aku nunggu di mobil atau aku kemana nanti aku jemput lagi gitu. Dokter sendiri belum bisa dapat. Nggak bisa, makanya. Harus sah dulu ya. Gak usah bikin gosip. Ya yuk. Ya udah kita mau ditutup. Oke. Kalau dari tadi itu kan kita udah mau boleh pulang. di lapas itu boleh banyak yang bawa narkoba, bawa laptop, bawa handphone. Nah, Iya. seperti apa sih kalau dokter masuk? Wah kalau saya mah nggak tahu. Kalau masuk yang pasti diperiksanya kita sering ini mah. Ketatnya sekali. Kayak obat bener kata Febri, obat itu harus ada resep dokter. Ya saya harus kasih tahu ya, setiap Bang Amar sakit panas atau apa, dia kan malas berobat klinik. Itu pasti saya bawa obat dan tapi ada resep dari
dari dokter. Nanti diperiksa tuh sama penjaganya, ini bener nggak resep dokternya. Dan waktu itu juga saya sempat berizin juga kepada kepala KPR waktu itu saat itu yang menjabat, boleh nggak kalau Amar tuh masukin obat-obatan gitu kan? Boleh selama itu emang konsultasi dokter, buktinya ada nggak ada, ya udah jadi masuk. Tapi masuknya juga nggak semasuki, dilihat dulu bener nggak resepnya, apa sih asli nggak dari dokter nggak gitu. Jadi kayak gitu, jadi sangat sangat ketat sekali kalau masuk ke sana gitu. Nah kalau itu ya ketat lah, nggak bisa kita megang handphone kan kita nih. Kalau kita bertiga juga nggak ada handphone pun nggak ada apa ya kayak apa sih kayak handphone apalah ini kayak gini nih digital nih jam digital aja tuh nggak bisa, iWatch gitu nggak bisa, iya nih tasbih digital nggak bisa dititip depan. Jadi udah kelihatan kan ya pasti ketat banget gitu. Jadi bagaimana mungkin itu barang bisa pada masuk, ya itu yang di dalam lah ya, saya nggak ngerti gitu. Gitu. Oke? Ya, kita ditungguin, udah ditunggu. Yang ada pesan cuma minta doanya aja netizen semuanya biar dia cepat bebas gitu. Amin, amin. Masuk rehab ya. Itu aja saya semua doanya minta netizen semua. Bisa kita berdoa. Itu aja doanya kita mah. Ya kita ditungguin Ahmad di bawah dia mau berangkat. Terima kasih. Aduh, udah. Siap. Tonton. Belum udah. Ya, alhamdulillah, salah satu nikmat Tuhan ini, ya Allah. Boleh naikin pengawas, rasanya. Insya Allah didoain ya, doain ya. Halo. Didoain lah. Ya.